Namun budaya Bante, bagaimana caranya kita membantu sanak saudara yang terlahir sebagai autis, yang tidak bisa mengembangkan kebajikan dan mempelajari dharma, agar terbebas dari penderitaan? Ya, kita memang tidak bisa melakukan semuanya kepada orang lain. Tetapi bukan berarti kita diam untuk tidak melakukan yang terbaik untuk orang lain, apalagi yang memang orang dekat kita. Maka ya dengan siapapun, termasuk mungkin kita punya saudara atau siapapun yang bermasalah secara mental, ya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalaupun tidak bisa membawa orang tersebut sepenuhnya di dalam praktik dhamma, paling tidak kita memberikan suasana dalam keluarga, suasana yang baik. Suasana yang ya mungkin orang demikian akan mendapatkan kesan yang baik dengan suasana yang kondusif di dalam keluarganya. Itu sudah cara yang bisa dilakukan yang terbaik. Walaupun tidak bisa mengajak, ya mungkin ada seorang yang autis kemudian diajak meditasi, nggak mungkin. Karena akan terus bahkan aktif gitu kan. Tetapi paling tidak adalah memberikan suasana yang baik terhadap terhadap anak tersebut atau orang tersebut. Itu yang bisa kita lakukan. Jangankan yang punya masalah demikian, bahkan terhadap orang yang sebenarnya tidak punya masalah sampai demikian pun, kita kadang tidak bisa dengan serta-merta betul-betul orang tersebut harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak bisa. Karena kapasitas dari masing-masing orang juga berbeda-beda. Dan juga pemahaman orang tersebut juga bisa berbeda-beda. Kadang ada kalanya dalam kondisi tertentu, seseorang mau bagaimanapun tidak bisa menerima dengan apa yang ingin kita sampaikan. Walaupun kita benar, ketika ada hal-hal tertentu, orang tersebut tidak bisa menerima. Contohnya adalah apa? Murid Sang Buddha, Bhante Sariputta. Contohnya, ibu dari Bhante Sariputta itu sebenarnya awalnya bertahun-tahun itu benci sekali dengan Sang Buddha. Gara-gara semua anaknya itu jadi biku. Sampai anak terkecil, masih kecil, karena takut nanti jadi biku, kemudian mau dinikahkan. Lari dia ke Bhante Sariputta, kemudian jadi samanira. Wah, ibunya marah sekali, benci sekali dengan Sang Buddha. Dan Bhante Sariputta tidak bisa apa-apa, karena beliaunya juga tahu ini belum saatnya untuk memperbaiki cara pandang ibunya. Tidak bisa memaksa juga. Hanya kemudian ketika Bhante Sariputta mau meninggal, nah, jadi kalau seorang arahat itu tahu kapan meninggal, pulang ke rumahnya. Nah, pada waktu itu banyak dewa yang datang. Banyak dewa yang datang menemui Bhante Sariputta, memberikan penghormatan untuk terakhir kalinya. Nah, ibunya ini malam-malam melihat ini kok ada makhluk-makhluk yang dengan cahaya gilang-gemilang kok masuk ke kamar anaknya. Siapa mereka? Nah, pagi-pagi baru kemudian ditanya. Kemudian Bhante Sariputta, oh ini Dewa Saka datang, Dewa Brahma datang. Nah, ibunya ini kemudian berpikir, wah selama ini saya kan menyembah Brahma. Ini Brahma saja datang gitu kan kepada anaknya. Nah, dari situlah kemudian yang tadinya benci sekali dengan Sang Buddha, kebencian lenyap. Nah, ketika kebencian lenyap itulah Bhante Sariputta bisa memberikan nasihat. Awalnya nggak bisa. Maka kadang-kadang bahkan terhadap orang terdekat sekalipun, kadang-kadang kita tidak bisa memaksa mereka. Ada waktunya. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang terpenting memberikan keteladanan yang terbaik. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang baik, orang yang bijak, ya paling tidak orang di sekitar kita ini akan pertama tidak terganggu dengan kita, dan mungkin suatu saat akan mendapatkan kesan yang baik dan mau belajar.
Paling tidak demikian. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, terhadap yang mungkin seseorang yang kena autis, ya paling tidak demikian, memberikan suasana yang baik kepada orang tersebut. Sugihontu Namo Buddhaya, izin bertanya, bagaimana cara membuat pikiran kita agar dapat lebih menerima rasa sakit saat meditasi vipassana? Karena saya sudah mencoba menerima rasa sakit selama 30 menit, namun saya tidak bisa bertahan lebih dari 30 menit dan selalu berganti posisi. Itu semua kan latihan, ya, latihan. Jadi sebenarnya ketika sudah mampu bertahan 30 menit itu sudah luar biasa loh. Itu sudah luar biasa. Karena secara umum orang kan begitu sakit sedikit saja langsung mengubah posisi kan. Sudah bisa bertahan 30 menit itu sudah sangat luar biasa. Dan biasanya yang sakit kan kakinya biasanya ya. Kaki, punggung gitu kan. Seseorang bisa duduk bertahan lama itu karena beberapa faktor. Yang pertama, karena kebiasaan. Sehingga apa? Jasmani beradaptasi. Ya karena baru bermeditasi ya tentunya sakit akan muncul. Walaupun sudah bermeditasi lama, sakit apakah tidak muncul? Ya muncul juga. Cuman agak lebih lama munculnya. Tapi muncul. Jangan dikira kalau mereka yang para suciwan ini tidak sakit, mereka juga sakit juga. Nah, yang kedua, karena memang pikiran. Jadi pikiran yang terlatih juga membawa seseorang akan mudah menerima ketika sakit muncul. Nah, sehingga dua hal ini yang harus dikembangkan. Pertama adalah membiasakan dengan meditasi, sehingga fisik juga beradaptasi. Yang kedua adalah ya juga memang harus melatih batin. Untuk menerima. Caranya apa? Ya tadi sama. Caranya melatih dan melatih. Melatih kesabaran. Dengan cara demikian, batin akan semakin bisa seimbang, tidak goyah, tidak mudah terseret oleh ketidaksukaan, oleh kebencian. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi, jangan merasa pesimis, merasa down, karena itu sesuatu yang sangat wajar. Siapapun akan menghadapi, siapapun. Dan sudah melangkah, apalagi sampai 30 menit, wah itu sudah luar biasa. Sakit, bertahan 30 menit ya, udah luar biasa. Gak apa-apa, gak usah kemudian apa, kok teman-teman rasanya kok bisa tenang sekali ya, kok saya enggak. Padahal yang lainnya juga lagi bertarung juga sebenarnya. Kita aja yang nggak tahu kan. Sama saja sebenarnya. Cuman mereka nggak bicara. Selamat malam, izin bertanya. Jika rasa sakit muncul di kaki dan mencoba untuk bertahan, apakah rasa sakit tersebut nanti bisa menjadi penyakit? Ya, tergantung bertahannya sampai seberapa. Kalau kemudian sudah sakit sekali, kemudian ditahan-tahan sampai 8 jam, ya memang bisa jadi penyakit. Tapi kalau ditahan 1 jam, masih kewajaran. Pernah saya, ini pengalaman, jadi pernah suatu saat kan ada diskusi para biku. Waktu itu kan saya sama Nira. Jadi saya ingat ada biku dari Israel, dari Jerman, dari India, dari Sri Lanka. Nah, yang biku dari Jerman ini mengatakan, pokoknya kalau kita ingin mendapatkan pengalaman meditasi yang dalam, itu harus minimal meditasi duduk tanpa mengubah posisi 4 jam. 4 jam. Waktu itu kan saya masih muda. Jadi walaupun sakit saya tahan juga. Saya tahan itu. Sampai suatu saat meditasi tanpa mengubah posisi 8 jam. 8 jam waktu itu. Memang ada tenang juga sih.
Tapi tenangnya juga masih ya bukan tenang yang lain, tetapi tenangnya tenang karena memang lama duduk kan lama-lama tenang juga kan. Tenang biasa lah pokoknya. Tetapi dalam kurun waktu 8 jam ini pun juga bertarung, betul-betul bertarung. Bertarung menahan sakit. Karena itu habis makan, jadi makan kalau di hutan makan sekali saja. Habis makan langsung duduk meditasi sampai jam 6 sore gitu. Kan ada kentong gitu untuk canting sehingga bangun dari meditasi. Begitu bangun, karena tempat duduknya kan di atas, jadi kalau di hutan, di Silangga itu biasanya kalau kuti, di dalamnya itu ada tempat meditasi jalan. Di dalam kuti itu panjang, jadi kutinya itu modelnya kuti untuk tempat tidur, kemudian ada kayak ruangan yang panjang, tapi hanya 1 meter saja, tapi memanjang untuk meditasi, dan di pojok sana nanti akan ada tempat duduk meditasi, jadi agak naik begini. Ketika sebelum bangun seperti nggak ada masalah kaki, nggak ada masalah, sudah tidak terasa apa-apa. Nah, 8 jam tidak terasa apa-apa. Tapi begitu kaki saya turunkan, kemungkinan darah kan sudah mulai mengalir. Itu seperti ditusuk ribuan jarum. Sakit sekali. Sampai air mata itu keluar dengan sendirinya. Terlalu sakitnya. Dan saya mengalami 3 bulan, kaki sebelah belakang saya dua-duanya itu kebas. Selama 3 bulan. Gara-gara itu. Nah, sehingga kalau terlalu ekstrim ya memang bisa menimbulkan penyakit. Maka kalau hanya 1 jam, 2 jam belum, ya tidak ada masalah. Yaitu ya banyak mereka mengalami tidak ada masalah lah kalau 1-2 jam. Tapi kalau sakit dan ditahan-tahan, tetapi beda kalau misalnya mungkin orang berada dalam kondisi yang tenang mendalam, itu memang berjam-jam tidak ada masalah. Karena memang fisik, ketika fisik ini diresapi dengan piti kegiuran, itu sakit tidak akan muncul. Akan lenyap total. Sehingga tidak ada masalah. Tapi kalau dalam kondisi biasa ya 8 jam memang wah betul-betul bertarung dengan sakit. Dan itu ya kita harus tidak ekstrim juga sih. Ya. Selamat malam. Terkait dengan perenungan anatta, bahwa tiada entitas atau roh pada diri manusia, hanya ada 5 gugusan. Menurut ajaran Buddha, selain alam manusia, masih banyak alam-alam lain. Contoh alam neraka ataupun dewa. Yang jadi pertanyaan, setelah manusia mati, akan terlahir di alam-alam sesuai karmanya. Wujud apakah yang terlahir di alam-alam tersebut? Jika tidak ada entitas atau roh? Terima kasih Bhante atas penjelasannya. Sebenarnya, yang dikatakan tidak ada entitas atau roh itu bukan berarti tidak ada wujud. Kita manusia ada wujudnya seperti ini. Kita juga hidup, kita juga berjalan. Kita juga melihat, kita juga mendengar dan sebagainya. Tetapi karena apapun yang dialami, yang itu tidak lain adalah 5 gugusan, sifatnya berubah, tidak bertahan, itulah yang disebut sebagai tidak ditemukan adanya inti. Karena perubahan itulah maka tidak ada yang disebut sebagai inti yang kekal. Atau kondisi fenomena yang sifatnya kekal tidak ditemukan. Keberadaan makhluk ada. Kita manusia ada. Bahkan ketika kemudian terlahir di alam lain, keberadaan makhluk juga ada. Makhluk neraka ada. Makhluk surga, yang kita sebut dewa itu adalah makhluk surga, itu ada. Tetapi mereka pun juga sifatnya sama. Mereka juga hanya terdiri dari 5 gugusan. Yang tidak ditemukan adanya inti, sifatnya hanya berubah-ubah. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa ada pengembaraan, ada kelahiran dari satu kehidupan lain. Kalau ada kelahiran, secara umum, bahkan di zaman Sang Buddha di India pada waktu itu,
itu dipahami bahwa yang lahir, yang mengembara dari satu kehidupan lain adalah entitas. Tetapi di sini juga tidak ditemukan entitas. Tetapi kenapa ada kelahiran? Ada pengembaraan di alam tumimba lahir. Karena masing-masing faktor ini saling menyokong, saling membantu. Maka memuncullah sebuah keberlanjutan. Tapi di dalam faktor-faktor yang saling menyokong, saling membantu, itu tidak ditemukan adanya entitas, adanya inti. Jadi 5 gugusan ini saling membantu, saling menyokong, membentuk sebuah keberadaan yang namanya makhluk. Dan makhluk ini akan mengalami keberlanjutan. Tetapi keberlanjutan di sini bukan karena ada sesuatu yang inti yang kekal. Tetapi hanya karena fenomena-fenomena ini saling menyokong, saling membantu, maka ada keberlanjutan dan masing-masing fenomena setelah diperhatikan dengan kebijaksanaan, diselidik dengan kebijaksanaan, tidak ditemukan adanya sesuatu yang kekal. Setiap fenomena berubah. Jasmani berubah, perasaan berubah, persepsi berubah. Bentuk-bentuk pikiran berubah, kesadaran juga berubah. Semuanya berubah. Tetapi karena mereka saling membantu satu sama lain, maka muncul sebuah keberlanjutan. Dan keberlanjutan tidak hanya keberlanjutan di sini, di alam manusia, bahkan dalam konteks Buddhis juga berlanjut di alam-alam lain. Ada keberlanjutan, tetapi tidak ditemukan inti. Ya, jadi semoga bisa dipahami dengan penjelasan ini. Selamat malam Bante, saya perhatikan cara berjalan Bante dan saya mengira kakinya terbuka. Posisi tumit dan ujung kaki. Apakah memang baik begitu? Oh tidak. Itu masing-masing ya, jangan mengikuti harus dengan saya kakinya begini, saya begitu. Jadi tidak harus seperti saya, ya harus normal, normalnya bagaimana? Ya kan, sesuai dengan kenormalan masing-masing, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Jangan ikut cara jalan saya ya berbeda, atau cara jalan yang lainnya juga berbeda. Jadi harus sesuai dengan kebiasaan, kenyamanan, kenormalan masing-masing. Intinya adalah apa? Berjalan dengan perhatian. Karena dulu pernah juga ada retreat meditasi, kemudian ketika diajak berjalan, kan memang diminta untuk angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Itu dipahami secara harfiah, literal. Jadi ada peserta yang betul-betul pas meditasi angkat, maju, letak. Kemudian kaki kiri angkat, maju, letak. Wah ini capek banget ini kalau begitu terus. Padahal maksudnya adalah berjalan normal, berjalan biasa, tetapi kemudian dicatat. Ketika mengangkat, dicatat, ketika melangkah dicatat, ketika meletakkan dicatat. Tapi normal, sesuai dengan kenormalan masing-masing. Gitu ya. Nanti kalau ngikutin saya, capek, nggak bisa. Ya, jadi masing-masing. Oke. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Terkadang saya merasa bahwa ketika beraktivitas sehari-hari, saya tidak menyadari saya sedang bernafas secara alami. Sehingga ketika bermeditasi saya bingung, apakah ini nafas alami ataukah dibuat? Mohon arahnya Bante. Ya dalam kehidupan sehari-hari tidak harus memperhatikan nafas, tetapi perhatikan apa yang paling dominan. Ya apa yang paling dominan. Ketika berjalan ya kita memperhatikan langkah kaki kita. Ketika kita makan kita memperhatikan apa yang paling dominan. Mengambil makanan, kita tahu mengambil makanan. Ketika kita mulai mengunyah, kita tahu. Ketika makanan kita telan,
kita juga tahu. Jadi apa yang paling dominan? Ketika kita misalnya mandi juga kita tahu, ketika mengambil air kita tahu. Jadi apa yang paling dominan itulah yang harus kita sadari, bukan kita memperhatikan nafas. Tapi yang paling dominan. Hanya ketika duduk bermeditasi kita memperhatikan nafas. Apakah kita tahu itu nafas alami atau tidak? Mungkin untuk beberapa orang, karena memang sudah diarahkan untuk memperhatikan nafas, kemudian merasa nafas itu diatur oleh kita yang saat bermeditasi. Tidak apa, mungkin awalnya seperti mengatur. Nanti seiring dengan waktu, seiring dengan kebiasaan, nanti akan paham kalau kita bernafas dengan mengatur atau bernafas secara alami. Kalau secara alami ya menjadi rileks, menjadi santai. Kita tahu keberadaan nafas tetapi di saat yang sama kita rileks. Ya memang banyak para yogi yang bermeditasi yang memang awalnya seperti mengatur. Tetapi lama-kelamaan akan bisa rileks ketika bermeditasi menggunakan nafas. Gak apa-apa. Awalnya demikian tetapi lama-kelamaan nanti bisa rileks. Tetapi nanti dalam praktiknya adalah ketika sudah mulai muncul rasa tegang, cobalah buat rileks terlebih dahulu. Apapun itu. Kalau sudah terasa tegang, bagian tubuh kita tegang, mungkin nafas kita juga sudah terasa tegang, kita rileks terlebih dahulu. Dengan apa? Bahkan tidak usah memperhatikan nafas, rileks saja. Tidak usah memperhatikan nafas. Nanti kalau sudah rileks, tenang, kembali kepada nafas. Supaya lama-kelamaan kita akan tahu bahwa kita bernafas secara alami. Ya, begitu ya. Selamat malam. Apa perbedaan antara meditasi dan bertapa? Ya, bertapa itu salah satu bagian dari meditasi. Tapi selama tapanya itu benar ya. Karena bertapa itu sebenarnya dari bahasa Pali. Yang kemarin saya juga menyampaikan bahwa kesabaran adalah bertapa yang tertinggi. Jadi kanti paramang tapo titika, tapo, tapa, bertapa. Selama bertapanya di sini adalah dalam konteks kita bersabar, dalam konteks kita memunculkan semangat untuk melenyapkan kotoran batin, itu adalah bagian dari meditasi. Tapi kalau bertapa karena bertapa kan bisa macam-macam. Ada mungkin orang yang bertapa dengan cara ngebleng. Kalau di Jawa ada istilah ngebleng. Jadi berada di kegelapan terus, tidak melihat api, atau juga disebut pati geni, atau bertapa mutih, yang hanya makan nasi putih saja, atau bertapa ngerowot, yang hanya makan makanan polo pendem, atau polo pendem, buah yang ubi-ubian begitu kan, dipendem gitu. Nah yang bertapa demikian ya itu bukan meditasi yang dipraktikkan di sini. Tapi kalau bertapa dalam konteks melatih kesabaran, melatih semangat, tidak membiarkan pikiran terseret oleh kotoran batin, itu juga bertapa juga itu. Nah kalau demikian halnya, membawa kepada pengembangan batin, yaitu bagian dari meditasi. Jadi tergantung konteksnya yang seperti apa. Kalau yang hanya untuk kesaktian, nah itu tidak dalam konteks yang ini. Oke. Malam Bante, seorang penulis dari Amerika Serikat bernama Malcolm Gladwell, terkenal dengan penelitiannya tentang 10.000 jam. Isinya seseorang yang mahir dalam bidang apapun setelah melalui latihan 10.000 jam, contohnya pemain bola, musikus, dan lain-lain, apakah ini juga berlaku untuk meditasi? Yaitu pernah diteliti oleh mereka yang bermeditasi tapi dari tradisi Tibet. Yang mana ketika mereka sudah bermeditasi sampai puluhan ribu jam, itu ya tentunya kalau meditasinya benar gitu ya,
itu membawa pada kondisi batin yang selalu happy. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, biasanya itu muncul hanya beberapa detik. Misalnya apa? Anda suatu saat mempunyai masalah. Kemudian suatu saat masalah tersebut mendapatkan solusi. Muncullah rasa bahagia. Itu hanya beberapa detik. Dikatakan demikian. Tetapi ini menurut penelitian ini ya, karena kita tidak tahu. Menurut penelitian ini, mereka para pemeditator yang sudah puluhan ribu jam, itu bisa kebahagiaan yang muncul tidak hanya beberapa detik. Yang beberapa detik yang tadi ini bisa all the time. Bisa setiap waktu itu adalah kebahagiaan. Itu dikatakan demikian. Makanya apakah dengan 10.000 jam orang bisa menjadi mahir? Memungkinkan. Asal batin diarahkan dengan cara yang benar. Karena pikiran kita atau batin kita ini sangat bisa membawa kepada bahaya yang benar-benar bahaya, tapi juga bisa membawa kepada kebahagiaan yang memang betul-betul bahagia atau yang bermanfaat. Tergantung kemana arah batin ini dikembangkan. Maka kalau dikembangkan dengan benar, puluhan ribu jam ya memungkinkan sekali untuk menjadi mahir, menjadi Olympic meditator. Bisa juga demikian, tetapi arahnya harus benar. Akan tetapi juga harus diingat bahwasanya kalau urusan batin ini kan juga urusannya urusan kemampuan dari masing-masing yang terkadang berbeda-beda. Kalau sudah urusannya batin. Ada beberapa orang yang mungkin memang sudah mempunyai kapasitas atau kemampuan yang sudah ia bawa. Kalau kita yakin dengan kehidupan-kehidupan yang lampau, maka begitu dia bermeditasi ya bisa mudah untuk mencapai tataran tertentu. Tapi ada juga yang sudah mungkin ribuan jam, puluhan ribu jam ya masih belum seperti orang yang baru misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Kan memang kadang-kadang kemampuan pikiran masing-masing juga berbeda-beda. Tetapi apapun itu, memang ketika sesuatu hal itu dipraktikkan lagi dan lagi, pasti suatu saat menjadi sebuah keterampilan. Itu apapun itu. Pasti menjadi sebuah keterampilan. Ya kita sekarang membaca misalnya kan, membaca dan menulis. Awal kan kita juga sama saja kan. Sama-sama tidak tahu kan, sama-sama kita berlatih sedikit demi sedikit. Tapi begitu sudah dilatih terus dan terus, kita menjadi terampil. Terampil untuk membaca, terampil untuk menulis. Maka itu memungkinkan sekali. Meditasi juga sangat memungkinkan. Ya, jadi bisa demikian. Ya kalau di dalam meditasi ya sama. Practice makes perfect. Praktek membawa kesempurnaan. Maka berbicara meditasi kan sering dikatakan ase vitaya, bhavitaya, bahuli kataya, yani kataya, susamaradaya, anuditaya, paricitaya. Bhavitaya, kembangkan. Asewitaya, harus berasosiasi. Bahuli kataya, lakukan lagi dan lagi, banyak kali. Yani kataya, jadikan sebagai kendaraan. Susamaradaya, praktikan sampai menjadi otomatis, well started. Seperti kalau mobil baru di starter langsung well gitu. Itu namanya susamaradaya. Anuditaya, buatlah menjadi kokoh. Paricitaya, dikumpulkan. Dengan kata lain, practice makes perfect. Sama saja. Itu meditasi juga sama. Izin bertanya, bagaimanakah menyikapi perasaan atau bentuk-bentuk pikiran pada saat meditasi vipassana? Apakah hanya diamati demi muncul hingga lenyap, ataukah menimbulkan pikiran positif lain untuk menetralkannya, seperti ketika kebencian muncul, kita timbulkan pikiran cinta kasih. Mohon arahannya Bante.
Ketika batin sudah terampil, begitu muncul perasaan, bentuk-bentuk pikiran, di balik itu sudah ada kebijaksanaan yang langsung menetralkan. Tapi kalau kemudian itu tidak lenyap, kotoran batin tidak lenyap, bisa memunculkan perenungan yang lebih. Dan perenungan tersebut lama-kelamaan itu menjadi sebuah keterampilan juga. Yang kayak tadi. Menjadi keterampilan. Tanpa dipikir-pikir, itu bisa langsung di balik itu sudah ada kebijaksanaan. Maka ada sebuah pernyataan. Ketika kita melihat, maka di sana akan muncul 3 jenis pikiran. Bisa pikiran senang, bisa tidak senang, bisa pikiran netral. Ya tergantung nanti objeknya apa. Objeknya menyenangkan, maka pikiran senang muncul. Objeknya tidak menyenangkan, pikiran tidak senang muncul. Lantas, ketika muncul pikiran-pikiran demikian, renungkan. Bahwa pikiran-pikiran demikian juga sifatnya berkondisi, sifatnya kasar, sifatnya kemunculannya bersebab. Oke, nggak usah dijelaskan panjang kali lebar. Yang intinya adalah bentuk-bentuk pikiran ini sebenarnya adalah tidak kekal, bagian dari duka penderitaan, dan tanpa inti. Ketika perenungan demikian dimunculkan, maka akan muncul kondisi batin yang lain. Etang santang, etang panitang, yadidang upeka. Ini mendamaikan, ini luhur, yaitu keseimbangan batin. Yang tadi saya sampaikan sebagai batin yang seimbang, batin yang tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Itu muncul karena apa? Perenungan bahwa apapun bentuk pikiran yang muncul adalah tidak kekal, adalah duka, adalah tanpa inti. Maka tidak patut, tidak layak untuk dipekati. Maka batin menjadi seimbang. Nah, ketika itu dilakukan lagi dan lagi, sampai pada poin, ini Sang Buddha menyampaikan, sampai pada poin di mana seseorang begitu ada pikiran langsung batin langsung menjadi seimbang. Seperti diibaratkan seperti seseorang yang mata melek kemudian menutup, jadi menutup kemudian melek. Jadi begitu cepatnya batin langsung withdrawing dalam kondisi seimbang. Awalnya mungkin perenungannya itu panjang kali lebar awalnya. Tapi lama-kelamaan ketika menjadi sebuah keterampilan, itu tidak harus direnungkan panjang lebar, sudah otomatis batin menjadi seimbang. Tapi di balik itu sesungguhnya ada kebijaksanaan. Yang tadi, ini tidak kekal, ini duka, ini tanpa inti. Batin kita demikian. Ya gampangnya begini sajalah. Orang yang tidak pernah belajar tentang istilah duka, begitu mendengar duka kan harus dipikir-pikir kan, harus dianalisa, ini apa, dicari tahu dan sebagainya kan. Mungkin awalnya berpikir, oh duka itu adalah penderitaan seperti sakit fisik saja. Atau ketika kita menjadi tua kan itu saja kan. Tapi ketika orang mulai belajar, kemudian banyak pemahamannya masuk, oh ternyata duka juga mengacu kepada apapun yang tidak kekal. Bahkan yang menyenangkan pun juga itu bagian dari duka karena tidak kekal. Nah begitu kita mendengar kata duka, batin kita itu sudah luas sekali. Sudah paham luas sekali apa itu duka. Jadi tidak hanya sekedar satu poin di mana oh duka itu adalah rasa sakit. Tapi sudah luas sekali. Itulah keterampilan dari batin kita. Meditasi juga sama. Jadi tidak harus direnungkan panjang kali lebar, tetapi bisa kalau sudah terampil, langsung bisa batin, langsung bisa tenang, langsung bisa seimbang. Tapi kalau kemudian mau direnungkan lagi dengan berbagai perenungan, nggak apa-apa juga. Selama itu memang membawa manfaat, membawa kepada batin menjadi redam, itu baik juga, harus dilakukan. Karena ada kalanya ada kotoran batin yang bandel sekali. Yang harus apa?
dilakukan banyak perenungan juga. Kalau tidak, itu nggak lenyap-lenyap. Ya silahkan saja, nggak apa-apa. Selamat malam, apakah ketenangseimbangan UPK dan ketenangan batin itu sama? Apakah ketenangan batin itu dikembangkan paling tepat dengan cara bermeditasi dengan metode samatha? Dan jika UPK dan ketenangan batin itu sama atau berbeda, bagaimana cara meningkatkan keduanya? Lebih agar terampil dan bisa diterapkan di kondisi sehari-hari. Ya, keseimbangan batin dan ketenangan batin itu sinonim. Ya, sinonim. Karena ketika batin seimbang, batin pasti tenang. Ketika batin tenang, itu juga seimbang. Tetapi yang menjadi harus dipahami juga di sini, ketenangan dan keseimbangan batin bisa positif, bisa negatif. Jadi tidak semua ketenangan itu pasti positif. Tidak semua keseimbangan itu adalah positif. Bisa juga negatif. Yang negatif itu apa? Adalah ketika melihat objek, kemudian karena itu adalah sekedar perasaan yang netral, maka batin menjadi tenang, tidak terseret oleh keinginan untuk memiliki ataupun untuk menolak, karena itu biasa-biasa saja. Itu adalah masih dalam konteks negatif. Atau dalam konteks yang tidak bermanfaat. Maka yang disebut perasaan netral atau perasaan bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan itu juga UPK. Itu juga UPK, itu juga keseimbangan batin, tetapi itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah keseimbangan batin yang muncul dari kebijaksanaan. Seperti tadi, merenungkan ketidakkekalan, merenungkan tentang duka atau anatta tanpa inti, kemudian batin menjadi seimbang, batin tidak melekat. Itu adalah yang bermanfaat. Sekarang UPK ini dikembangkan dengan cara apa? Ketenangan bisa dikembangkan dengan apa? Keduanya. Baik samatha ataupun vipassana. Karena ketika keseimbangan batin, ketenangan batin muncul karena lenyapnya atau paling tidak berkurangnya kotoran batin, maka tidak hanya dari samatha. Bahkan dari vipassana pun juga akan memunculkan ketenangan batin. Akan memunculkan keseimbangan batin, UPK. Hanya perbedaannya kalau dalam samatha itu lebih kepada 5 rintangan batin yang harus dilenyapkan. Maka ketenangan di sana muncul, keseimbangan batin muncul. Bahkan ketika jhana keempat disebut sebagai UPK parisuddhi. UPK parisuddhi. Jadi kemurnian dari keseimbangan batin. Itu jhana keempat. Dan apakah dalam jhana pertama ada? Ada, tetapi belum begitu murni. Sudah ada, tapi belum begitu murni. Jhana keempat. Dan apakah dalam vipassana ada? Ya ada. Tadi saya sebutkan. Itang santang, itang panitang, yadi itang UPK. Ini mendamaikan, ini luhur, yaitu UPK. Keseimbangan batin yang muncul dari perenungan anicca, dukkha, dan anatta. Dan apakah itu juga sinonim dengan samatha, dengan ketenangan? Ya, sinonim. Apakah dalam vipassana tidak ada ketenangan? Ada ketenangan. Maka dalam tingkatan tertentu bahkan dikatakan bahwa salah satu pengetahuan yang muncul dari vipassana adalah sabba sankhara samatha. Tenangnya semua reaksi. Ada ketenangan. Karena intinya adalah kotoran batin berkurang atau lenyap. Hanya yang satu dengan cara memang meredam 5 rintangan batin, kemudian memfokuskan pada satu objek, yang satunya menggunakan kebijaksanaan. Tapi nanti keduanya ini saling membantu, saling menyokong. Dan tidak bisa dipisahkan. Harus keduanya muncul baik
kondisi batin yang tenang, ataupun kondisi batin yang bijak, itu harus muncul. Ya, terima kasih, semoga apa yang disampaikan membawa pemahaman yang benar. Semoga kita semua masuk dalam meditasi kita. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.